Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Periode hari-hari ini merupakan senjakala bagi para penuduh ijazah palsu, di mana mereka nampak sekali sudah mulai kehilangan harapan untuk menang bila kasus ini nantinya akan maju ke persidangan. Itu nampak sekali diperlihatkan oleh mereka dalam sejumlah video-video yang beredar. Meskipun begitu, mereka masih tetap mencoba untuk melakukan suatu gerakan tersendiri, yaitu melalui gerakan politik, membangun jaringan-jaringan politik, sekedar untuk menggagalkan proses hukum yang nanti mungkin akan berlanjut. Nampak sekali agenda yang diusung oleh gerakan-gerakan politik yang dibangun mereka adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Yang poin pertama, adili Jokowi, tentu ini terkait dengan kasus yang sedang mereka alami saat ini. Jika dorongan gerakan mereka untuk mengadili Jokowi ini berhasil menurut angan-angan mereka, maka otomatis kasus yang sedang mereka hadapi akan selesai dengan sendirinya, karena pihak pelapor dalam hal ini mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo harus maju ke proses hukuman buat dia sendiri. Artinya kasus yang dia laporkan terkait dengan para penuduh ijazah palsu akan lenyap dengan sendirinya, karena yang bersangkutan akan menghadapi proses hukum. Begitu angan-angan mereka. Selain itu nampak juga narasi-narasi mereka, bahwa mereka nampaknya sudah memiliki kesadaran penuh bahwa kans mereka untuk menang di proses persidangan nanti sangat kecil kemungkinannya, bahkan sudah tertutup sama sekali. Bisa dibilang mereka sebenarnya sudah tahu bahwa dalih-dalih mereka sebenarnya sangat rapuh, tanpa landasan bukti, tanpa landasan dokumen, tanpa landasan apapun fakta-fakta. Mereka hanya berlandaskan pada asumsi mereka sendiri, opini mereka sendiri, framing-framing, dan tafsir-tafsir liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu nampak sekali bahwa semua dalih mereka sudah bisa dipatahkan oleh banyak pihak, termasuk saya, termasuk Yosua, termasuk Profesor Roni Teguh, dan lain-lain. Banyak sekali yang sudah mematahkan. Apapun dalih mereka sudah terpatahkan semua. Praktis mereka tidak punya kesempatan lagi untuk nantinya memenangkan dalam persidangan. Tapi mereka sudah punya ancang-ancang, bahkan jauh hari, seperti Tifa sejak bulan April setelah dilaporkan oleh Jokowi. Dia sudah punya ancang-ancang, dia sudah menuduh UGM bahwa UGM akan membuat dokumen-dokumen sejumlah 34 dalam angan-angan Tifa, bahwa dokumen-dokumen itu dipersiapkan UGM untuk membackup Jokowi. Tentu saja notabene dokumen-dokumen itu adalah dokumen-dokumen baru alias dokumen palsu, bukan dokumen orisinil yang benar-benar dari tahun 80-an. Begitu kira-kira yang dulu pernah disampaikan Tifa di akun medsosnya, juga sudah pernah saya unggah di konten saya terdahulu. Nanti teman-teman bisa mencari di konten-konten saya yang lama, dulu pernah saya unggah. Ini juga kemarin waktu mereka launching buku di kalangan internal pendukung mereka, yaitu kelompok Rela Gama. Hal itu tercetus lagi oleh Tifa, bahwa dia bikin satu ancang-ancang untuk memagari bahwa nanti kalau masuk persidangan maka tidak ada jalan lain selain dia dan teman-temannya akan menuduh bahwa semua bukti yang diajukan oleh UGM, Fakultas Kehutanan, itu adalah palsu semua. Dokumen-dokumen otentik yang selama ini dimiliki oleh UGM, dimiliki oleh Fakultas Kehutanan, akan dituduh itu palsu semua. Itu sudah mulai nampak tercetus oleh Tifa beberapa bulan yang lalu, dan kemarin di saat mereka bedah buku di kalangan Rela Agama itu dicetuskan lagi oleh Tifa. Nanti akan saya tunjukkan videonya. Jadi memang tidak ada kesempatan lagi mereka untuk menang. Mereka tentunya selama ini menyimak video-video orang-orang yang telah membatalkan dalih-dalih mereka. Tidak mungkin mereka tidak menyimak. Hanya saja mereka tetap kekeh di masyarakat, terutama di kelompoknya. Mereka
tetap tetap mengagitasi mereka bahwa dalih-dalih mereka seolah-olah adalah dalih-dalih ilmiah. Mereka tidak pernah sekalipun mengungkapkan bahwa dalih-dalih mereka sudah terpatahkan. Itulah yang diperbuat oleh mereka. Misalkan seperti stempel yang diklaim mereka ada di bawah foto itu jelas sudah terpatahkan, dan tapi oleh Roy Suryo, oleh mereka selalu dimanapun itu selalu diungkapkan seolah-olah belum terpatahkan. Demikian pula huruf mencotok, terus layar antara logo dan tulisan itu dimana-mana masih getol dijajakan. Padahal kalau orang yang jeli mau melihat dari banyak sisi, tidak hanya dari sisi penuduh tapi juga dari sisi para orang-orang yang telah mematahkan dalih mereka, pasti mereka akan muncul kesadaran bahwa trio RRT ini sesungguhnya memang tidak punya bukti dan tidak punya dalih ilmiah apapun kecuali hanya memakai asumsi dan tafsir mereka sendiri. Nantinya pihak UGM pun dan pihak Fakultas Kehutanan pun akan diperlakukan oleh mereka seperti itu, bahwa di persidangan semua bukti yang akan ditampilkan pun akan dituduh oleh mereka palsu. Mereka sudah akan ancang-ancang, sejak sekarang mereka sudah memulai skenario seperti itu dan disampaikan ke publik. Bahkan itu mengandung muatan fitnah sebetulnya, dimana seperti Tifa sudah mencetuskan bahwa UGM dalam kaitan ini dia membungkusnya sebagai sindikat. Tapi saya tahu siapa yang disebut sindikat itu telah mempersiapkan ijazah aspal Jokowi dengan menggunakan kertas tahun 1985. Ini coba saya tunjukkan bukti videonya biar teman-teman bisa menyimak apa yang dilakukan oleh Tifa. Sedang menyiapkan, jadi ada sebuah off the record ya, yang saya dapatkan informasinya begitu santer terdengar bahwa kami membuat buku ini ya. Ternyata ya, mereka itu, sindikat itu, komplotan itu sedang menyiapkan ijazah aspal. Sedang menyiapkan ijazah aspal. Jadi mereka itu sudah menemukan, mereka kan sudah tahu kalau sampai kita di sidang, kita akan kejar uji kertas carbon paper dating ya, kita akan uji tinta dan sebagainya. Maka mereka sudah mempersiapkan kertas tahun 1985. Karena apa? Kalau tinta nggak mungkin, karena tinta pasti baru. Tapi mereka akan klaim, puslapor akan klaim bahwa kertas ijazah Joko Widodo ini adalah kertas tahun 1985. Itu ya ceritanya itu. Ternyata begitu buku ini kemudian terbit, mereka sudah tidak punya lagi daya upaya. Tifa ini memang bisa dijuluki sebagai ratu fitnah ya dalam kasus ini. Mereka pasti sudah mulai sadar bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar nyata adanya, bukan barang gaib. Bukti-bukti bahwa ijazah Jokowi itu ada sudah pernah saya tampilkan di konten saya yang lalu. Juga sebenarnya kalau kita menyimak benar-benar, itu juga dari teman-teman para peneliti lainnya yang kontra dengan mereka itu pun sudah mulai memunculkan bahwa ijazah itu ada. Bahkan saya satu grup dengan teman-teman para peneliti yang kemudian akan menjadi saksi dari pihak kepolisian. Di dalam grup kita sudah tahu sebenarnya bahwa ijazah asli itu sudah di-scan dan sudah diteliti baik embossnya, diteliti watermarknya, diteliti semuanya, termasuk stempel di atas jas. Itu ada semua dan kami sudah tahu. Artinya itu berdasarkan sumber dari ijazah yang asli. Di beberapa konten YouTube ada, tapi memang tersebar di mana-mana. Tapi kami belum pernah secara vulgar menyatakan bahwa ini adalah ijazah Jokowi yang asli. Tapi kalau khalayak mau tahu sebenarnya indikasi bahwa
ijazah itu benar-benar ada, bisa diketahui dari jejak beberapa konten YouTube. Di tempat saya sebetulnya juga ada di konten saya. Nampaknya trio RRT sudah menyadari bahwa ijazah itu benar-benar ada. Sehingga satu-satunya peluang mereka ya menganggap ijazah itu palsu juga. Walaupun nanti mungkin di persidangan ditunjukkan ijazah itu termasuk sudah dianalisa watermarknya dari atas ke bawah, termasuk stempelnya di atas foto, termasuk ada embossnya segala macam. Itu nanti di persidangan dibuktikan ada, dan satu-satunya dalih mereka adalah menganggap itu palsu. Ini tadi sudah diungkapkan oleh Tifa dalam acara bedah bukunya. Nanti pada akhirnya di persidangan memang alot. Semua bukti-bukti yang akan ditampilkan oleh UGM, oleh Fakultas Kehutanan akan dituduh palsu semua. Itulah keculasan mereka. Tadi Tifa juga menyinggung off the record, dia bilang seperti itu, bahwa dia sudah dengar bahwa ada sindikat yang sedang mengusahakan kertas tahun 1985 untuk membuat ijazah aspal. Dia sedang mengatakan itu, dan ada stressingnya, itu ada sindikat. Sebelum potongan video yang saya tampilkan tadi, dia sudah menyebut bahwa ketika UGM menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi sudah ada di kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, kemudian saat si Tifa ini diperiksa di Polda Metro Jaya, dia menuntut ijazah itu ada di depan dia, tapi pihak Polda Metro Jaya mengatakan bahwa ijazah tersebut sudah ada di Mabes. Lalu rangkaian kalimat berikutnya, Tifa seolah-olah meledek bahwa ijazah itu adalah goib karena serba dilempar dari sana ke sini, ke sana ke sini. Dia kemudian berucap bahwa sindikat itu sedang mempersiapkan. Artinya yang disebut sindikat itu, saya perkirakan yang dimaksud Tifa tidak lain adalah UGM, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri. Dalam hal ini mungkin Puslap 4. Tadi dia kan nyebut-nyebut ada Puslap 4 juga. Inilah. Jadi memang sangat sangat mustahil kalau klaim-klaim mereka bahwa mereka itu sedang mengejar suatu kebenaran. Mereka selama ini mengaklaim dirinya adalah wakil dari kebenaran, wakil dari kejujuran yang sepenuhnya diperintah oleh Tuhan dalam misi ini. Tidak ada. Mereka hanya orang-orang yang suka bikin gaduh dengan framing, dengan tuduhan tidak jelas, bahkan dengan fitnah-fitnah mereka. Inilah bahayanya. Saya yakin nanti di persidangan akan alotnya karena mereka akan bersikeras. Semua dokumen yang ditunjukkan oleh UGM maupun Fakultas Kehutanan akan dituduh palsu semua oleh mereka. Bahkan tadi Tifa nyebut harus ada carbon dating seperti itu. Padahal secara teoritis carbon dating itu tidak akurat untuk produk-produk yang usianya baru sekitar 50 tahun. Carbon dating itu untuk ratusan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Untuk ukuran dokumen yang baru berusia 50-an tahun tidak akurat. Tapi mereka sudah ancang-ancang. Sepertinya nanti semua dokumen apapun, puluhan bahkan mungkin ratusan, mereka akan menuntut uji karbon. Dan itu artinya apa? Mempersulit proses persidangan. Dan kalau hakim yang jeli tidak akan pernah menuruti permintaan itu. Bahkan hakim bisa menganggap mereka berbelit-belit dalam proses persidangan, sehingga hukuman mereka akan jauh lebih berat lagi. Mungkin video saya cukupkan sekian. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan tetap salam merdeka.